Langit di atas hutan Kendasari tampak lebih pekat dari biasanya, seolah malam menebalkan dirinya sendiri agar rahasia tidak bocor ke bumi. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang berbisik seperti doa terkutuk. Di tepi telaga yang airnya tenang dan hitam seperti mata mati, seorang wanita berdiri tanpa alas kaki. Ia menunduk, menatap bayangannya sendiri. Namun bayangan itu bukan sosok perempuan jelita seperti yang diagungkan pujangga. Yang terpantul di permukaan air adalah wajah raksasi. Taring mencuat dari bibirnya, kulit kelabu kasar seperti batu kuburan, dan mata merah menyala yang menahan ribuan tahun penyesalan. Dialah Dewi Arimbi, putri Prabu Arimbaka, penguasa kerajaan Pringgadani. Arimbi mengulurkan tangan, menyentuh air telaga. Riak kecil menyebar dan bayangannya berubah. Perlahan menjadi perempuan cantik dengan kulit keemasan dan mata lembut. Tapi perubahan itu hanya bertahan sekejap. Begitu bulan tertutup awan, wajah raksasi itu kembali. Lebih jelas, lebih murka. Masih belum lunas. Bisiknya lirih, suaranya menggema di antara pepohonan. Bagi masyarakat, Arimbi adalah simbol kesetiaan. Kisah cintanya dengan Bima, Wisesa Pandawa diceritakan sebagai dongeng suci tentang pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Seorang putri raksasa yang rela meninggalkan kaumnya, meninggalkan darah dan taringnya demi mengikuti kebenaran. Orang-orang berkata Arimbi mengubah wujudnya menjadi perempuan cantik dengan kekuatan batin. Ada pula yang menyebut campur tangan Dewi Kunti. Sejak itu, Arimbi hidup sebagai istri Pandawa, lembut, setia, dan nyaris sempurna. Namun para pengamat sasmita, mereka yang peka terhadap tanda-tanda ganjil, merasakan sesuatu yang salah. Pringgadani tak pernah benar-benar sunyi setelah kepergian Arimbi. Pada malam tertentu, terdengar suara kain disibakkan di istana kosong. Kelambu-kelambu tua bergerak sendiri meski tak ada angin. Dan siapapun yang berani mengintip ke baliknya akan mencium bau melati yang manis. Lalu disusul bau anyir darah yang menusuk hingga ke batok kepala. Rahasia terbesar Pringgadani lahir bersama tangisan seorang bayi. Gatotkaca, putra Arimbi dan Bima itu lahir dengan suara yang mengguncang langit, seolah kilat tersambar dari rahim ibunya. Namun bukan itu yang membuat para empu dan Brahmana gemetar. Tali pusarnya tidak bisa dipotong. Golok patah, keris retak, mantra tak mempan. Tali pusar itu hitam berurat, dingin seperti besi kubur, dan berdenyut seolah memiliki nyawa sendiri. Ini bukan sekadar anak Pandawa, bisik seorang empu tua, wajahnya pucat. Ini ada yang ikut lahir bersamanya. Desas-desus menyebar di kalangan abdi dalam Pringgadani. Konon, saat Arimbi masih sepenuhnya raksasi, ia pernah memasuki wilayah terlarang di perbatasan dimensi. Gerbang purba yang dijaga kaum raksasa sejak sebelum manusia mengenal api. Di sanalah, sesuatu yang tua dan lapar merayap masuk ke rahimnya, bersembunyi di balik janin yang kelak bernama Gatotkaca. Itulah sebabnya ia harus dimasukkan ke kawah Candra di muka. Bukan hanya untuk menjadikannya sakti, tetapi untuk membakar, melebur, dan mengurung sesuatu yang tak seharusnya lahir ke dunia manusia. Saat Gatotkaca dicemplungkan ke kawah, Arimbi menjerit. Jeritannya bukan jerit seorang ibu biasa, melainkan raungan penjaga gerbang yang tahu bahwa satu segel sedang dipatri dengan darah anaknya sendiri. Kejanggalan tentang Arimbi tak berhenti di sana. Dalam serat-serat kuno yang disembunyikan, disebutkan bahwa kecantikan Arimbi hanyalah pinjaman waktu. Ia hanya menjadi manusia cantik sejak matahari tenggelam hingga fajar merekah. Di siang hari, ia kembali menjadi raksasi dan harus bersembunyi di balik kelambu tebal agar dunia tidak melihat wajah aslinya. Itulah sebabnya Bima jarang terlihat bersamanya di bawah terik matahari. Kelambu Pringgadani bukan sekadar kain. Ia adalah batas tipis antara cinta dan kutukan. Puncak kejanggalan terjadi di medan Kuruksetra. Setelah Gatotkaca gugur, jatuh dari langit tanpa kepala, darahnya membasahi tanah perang. Arimbi muncul di antara kabut dan api. Orang-orang mengira Arimbi akan mengamuk atau mati oleh senjata musuh. Namun tak satu pun senjata menyentuhnya.
Saksi mata dalam serat lama mencatat, Arimbi berjalan perlahan menuju tumpukan jenazah putranya. Ia berlutut, menyentuh dada Gatotkaca yang telah hancur, lalu berbisik dengan suara yang tak didengar manusia. Tubuhnya kemudian memudar, berubah menjadi kabut hitam pekat. Anehnya, udara dipenuhi aroma melati yang harum. Namun di saat yang sama, bau darah menjadi semakin tajam, membuat siapapun yang menghirupnya muntah dan menangis ketakutan. Arimbi tidak mati. Ia kembali ke tempat asal sumpahnya. Sebelum perang besar itu, Arimbi pernah berbisik kepada Bima di tengah malam. "Kakanda, jika kelak anakku jatuh dari langit tanpa kepala, janganlah kau tangisi, karena saat itulah janji Pringgadani kepada bumi telah lunas." Kini para leluhur memahami maknanya. Kaum raksasa Pringgadani bukan makhluk buas tanpa tujuan. Mereka adalah penjaga gerbang dimensi purba, celah antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Gerbang itu hanya bisa ditutup dengan pengorbanan darah keturunan penjaganya sendiri. Gatotkaca adalah segel terakhir, dan Arimbi adalah kunci yang tersisa.